Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pelajaran, kan Bapak minta kepada Bapak Ujang, Saudara Ujang Happy Sanjaya untuk memimpin doanya. Baik, Pak. Ista'id. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada Saudara Ujang Happy Sanjaya. Selanjutnya demi meningkatkan rasa kepada tanah air, itulah sejenak dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap anak-anak Bapak semuanya? Ya, Pak. Silakan diikuti. ya, Pak. Sabang Merauke Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Masih semangat? Masih, Pak. Masih, Pak. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa Bapak diminta untuk menyebutkan kembali arti iman kepada Rasulullah dengan tepat. Kemudian siswa dapat menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasulullah. Kemudian Bapak akan menjelaskan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasulullah. Kemudian menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Kemudian menerapkan cara beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, implementasi beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum dimulai, apakah ada di antara anak Bapak yang tahu apa itu iman kepada Rasul? Percaya, Pak. Iman itu artinya Percaya. Berapa rukun iman? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, Ibu Desi, beriman. Iman kepada Allah. Bapak Saudara Dal Juprianto. Yang kedua, Pak, pertama Yang kedua, rukun iman apa? iman kepada malaikat, Pak. Kemudian Salimar. Yang ketiga. Yang keempat, iman kepada kitab. Kemudian yang kelima, iman Ibu Maira Sartika, Saudara Maira Sartika. Iman kepada hari akhir, Pak. Iman kepada hari akhir. Yang terakhir siapa yang bisa menyebutkan? Iman kepada kadar dan qadar, Pak. Qadar. Qadar. Sesuai dengan judul pelajaran kita, iman kepada Rasul, yaitu rukun iman yang keempat. Nah, jadi kita harus tahu apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Apakah sama Nabi dengan Rasul? Tidak, Pak. Berbeda. Kalau Nabi, siapa Nabi?
Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, Pak. Kalau Nabi itu diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada Umatnya. Kalau Rasul Diberi wahyu untuk berarti disampaikan kepada Allah umatnya. diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi itu perbedaannya. Sudah paham anak-anak Bapak perbedaan Nabi dengan Rasul? Ya, Pak. Sudah. Nah, jadi kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Kalau Nabi berapa jumlahnya? 25. Nabi Banyak, banyak, Pak. Rasul 25 yang wajib kita Ketahui. imani. 25 dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya, Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajibnya ada 4, sifat mustahilnya ada 4. Sifat mustahil kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib Nabi yang pertama. Sidik. Sidik artinya benar, Pak. Lanjutkan. Amanah artinya dapat dipercaya, Pak. Kita dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat, Artinya artinya Cerdas. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan yang pertama, yaitunya sidik, artinya benar. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu selalu perkataannya benar. Kemudian amanah dapat dipercaya. Seorang Nabi dan Rasul itu tidak mungkin pembohong. Setiap ucapan dan perkataannya akan dapat dipercayai oleh umatnya. Yang ketiga, tabligh menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul? Wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian yang terakhir sifat wajib Nabi itu fatanah, cerdas. Tidak mungkin Allah mengutus Nabi dan Rasul orang yang bodoh. Sudah pasti Nabi dan Rasul itu memiliki pemikiran yang cerdas. Selanjutnya sifat mustahil ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan keempatnya? Coba. Yang pertama sifat mustahil. Artinya dusta. Kemudian Khianat. artinya mengkhianati. Kemudian yang ketiga Fitman. menyembunyikan. Yang keempat Balada. Jadi ini yang keempat ini tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Nabi dan Rasul, tentu kita tahu berapa jumlahnya. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? 25, Pak. 25. Siapa yang hafal 25-nya? Apa, Bu? Anak-anak Bapak? Kalau belum hafal silakan dilihat ke papan tulisnya. Ada 25 Nabi dan Rasul. Yang pertama, ada yang bisa menyanyikan? Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi terakhir. Jadi itu 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Jadi ini yang sebagai umat Islam kita wajib mengimani. Ada berapa? 5. Siapa yang pertama? Nabi Adam. Yang terakhir
Muhammad. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad itu namanya nabi palsu. nabi palsu. Wajib kita tidak percaya kepada perkataannya. Sudah paham mengenai nama-nama nabi, anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Sudah. Lanjut. Sekarang bagaimana cara kita beriman kepada nabi dan rasul? Bagaimana cara beriman? Ajaran yang dibawa oleh nabi dan Rasul. yang kedua, Percaya kepada semua nabi dan rasul. kita harus percaya kepada semua nabi dan rasul. Yang Ketiga, berdoa seperti doa para nabi dan rasul. Kemudian kita percaya bahwa nabi dan rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai umat Islam tentu kita berselawat kepada Nabi. Apa bunyi selawat yang kita bacakan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu contoh berselawat kepada Nabi. Kemudian kita meneladani akhlak dan tingkah laku daripada Nabi itu. Kemudian kita memperbanyak amalan dan rajin membaca Al-Quran. Apakah semuanya diterapkan di dalam lingkungannya oleh anak Bapak? Belum. Karena mungkin sebagian belum. Belum. Kalau dapat semuanya ini diterapkan di dalam kehidupan kita agar kita bisa meneladani Nabi dan Rasul. Insya Allah, Kemudian Pak. implementasi beriman kepada Nabi dan Rasul itu ada 4 yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berakhlak mulia dengan selalu berakhlak terpuji di dalam kehidupan kita. Akhlak terpuji itu akhlak apa? Yang baik. Yang baik-baik, Pak. Yang baik. Lawannya apa akhlak terpuji? Tercemburu. Akhlak tercela. Kemudian kita harus rajin beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita memperbanyak membaca selawat dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Paham anak-anak Bapak mengenai iman kepada Rasulullah? Paham, Pak. Kalau ada yang mau bertanya silakan, mulai dari pengertian Nabi, sifat-sifat Nabi, nama-nama Nabi. Ada yang belum jelas? Kalau tidak ada yang menjawab berarti semuanya paham. Jadi apa kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini? Apa itu perbedaan Nabi dan Rasul? Siapa yang tahu? Siapa yang menyimak tadi? Apa? Saya Pak. Dalju Prianto. Apa itu Nabi? Bahwa Nabi itu adalah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak menyampaikan Silakan berikan kepadanya. keterangan untuk saudara Dalju Prianto. Hebat. Berarti Dalju Prianto ini menyimak yang Bapak sampaikan tadi. Iya. Selanjutnya apa itu Rasul? Silakan. untuk umatnya. Berarti pada Desi Susanti. Berarti Desi Susanti menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi. Berapa orang Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? 25, Pak. Jadi itu pelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak Bapak. Silakan dihafal nyanyi nama-nama Nabi di rumah. Minggu depan kita akan tampil di depan kelas, akan Bapak nilai penampilan kalian. Pak, Bagi bisa tampil nyanyi di luar, Bapak akan dulu, Pak. diberikan nilai tambahan. Apa? Pak, nyanyinya dulu, Pak. Baru kami hafal.
nyanyi Nabi dan Rasul, tapi tidak Iya. dibacakan tadi. Dibacakan. Nyanyikan lagi, Pak. Sekarang kan zaman sudah canggih. Silakan dicari di HP atau di YouTube nanti di rumah bagaimana cara bernyanyi nama Nabi dan Rasul. Baiklah, Kan Pak. banyak pedoman kita. Kalau kita menjadi siswa itu harus pintar dan harus maju. Ya, Paham Pak. anak-anak Pak semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kita tutup. Paham dengan tugasnya di rumah nanti? Paham, Pak. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan Bapak dalam penyampaian tadi. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Cici.